Oke, ini pertanyaannya udah mulai banyak, tapi mungkin gue mau tanya satu atau dua pertanyaan lagi lah ya bro ya. Jadi kan Boleh, boleh, dari silakan. tadi sebenarnya gue dapat vibes-nya lo itu emang bener-bener care banget nih buat para investor gitu ya, para trader juga begitu kan. Dan gue yakin kalau misalnya banyak investor gitu ya baru masuk di zaman COVID kemarin tuh kan semuanya naik tuh, ya kan? Wah seru tuh, semuanya naik gitu ya, mau masuk saham apa aja semuanya naik. Nah, tapi sekarang keadaan market kayak begini nih, bro kan. Jadi bingung juga nih, jadi bingung kan. Jadi mungkin ada teman-teman beberapa cuan troopers yang jadi kapok gitu kan, berinvestasi dan sebagainya. Nah, mungkin bisa di-share nggak nih, bro Albert, kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan buat teman-teman cuan troopers menanggapi atau menghadapi keadaan market sekarang? Mungkin pesan-pesannya ada nggak? Oke, ya jadi saya mau address mungkin buat teman-teman yang angkatan COVID ya, khususnya di mana mulai trading itu di masa euforik yang tidak make sense. Ya. Artinya teman-teman mau hak saham yang PBV-nya 30 pun bisa arah. Hmm. Jadi kalau saham semahal itu bisa arah berkali-kali, berarti kan nggak perlu analisa. Teman-teman nggak perlu mikir, lihat saham hijau di HK pasti untung. Ya kan? Itu keadaan pas COVID. Nah, sekarang keadaan berbeda. Nah, reality sudah mulai check-in. Nah, siapa nih yang benar-benar trader yang bisa analisa sama yang asal-asal HK Ya. gitu kan. Nah, sekarang teman-teman perlu tahu kalau memang rencana teman-teman itu jangka panjang di pasar. Kita harus trace kembali lihat ke belakang bahwa market ini yang seperti di 2023 itu sesuatu yang normal. Jadi kita harus memposisikan, anggap nih teman-teman mulainya itu bukan pas COVID. Sebelum COVID deh, anggap 2019 mulai tiba-tiba baru beli saham semua amblas sampai nggak tahu kemana, ISG kena trading halt. Itu kalau teman-teman psikologinya nggak kuat, jangan, kalau 2023 aja udah bikin stres atau frustasi, itu gimana perasaan-perasaan investor yang masuk 2019 kena masuk nyelam gitu ya di 2020 Maret, itu mengerikan sekali loh. Apalagi kalau orang yang beli big banks mikir berani gitu masuknya sampai puluhan M, tiba-tiba BCA nyelam seperti itu. Wah, kalau psikologi nggak sehat nggak tahu gimana itu kan, kesehatan mentalnya itu seperti itu. Nah, oke, teman-teman harus flashback lagi, apakah cuma di COVID? Oh tidak, bahkan di tahun 2018 pun ISG juga agak lesu. Dan itu selalu terjadi. Nah, jadi pesan dari saya adalah teman-teman itu boleh take a rest atau take a break. Dalam arti apa? Yaitu teman-teman itu mengecilkan exposure di saham, pindah ke instrumen lain. Tapi pada saat nanti market mulai bull, itu justru harus kembali masuk ke dalam market dan itu harus jor-joran. Karena waktu itu tidak banyak. Waktu saat market bull itu harus ambil sebanyak-banyaknya. Karena kita harus kembali, justru ingat, waktu market bull, kembalilah ingat pada saat COVID, teman-teman beli apapun langsung cuan kan? Nah, itu yang harus diambil momennya. Cuma itulah yang skill yang harus teman-teman develop di dalam market, mengetahui bahwa kapan harus saatnya kita jor-joran, kapan kita harus defensif, karena bukan setiap hari kita itu berlari itu salah besar kalau seperti begitu. Ya, itu pesan dari saya. Wah, aku nggak mau tambahin lagi ya teman-temannya itu supaya meresap nih di pikiran kita semua ya. Tadi pesan-pesan apa aja yang udah disampaikan Bro Albert nih buat teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini. Oke, jadi mungkin kita coba sambil lompat-lompat aja ya bro ya ke beberapa teman-teman Boleh, yang silakan. mau nanya-nanya. Jadi udah cukup banyak, mungkin ada yang nanya nih bro, terserah deh mau dijawab apa enggak. Bang, view-nya bulan ini sektor apa nih yang mulai bullish? Saya juga mau Oke, tahu. jadi seperti yang tadi saya sharing di awal ya, bahwa sekarang itu so far sampai per hari ini market IHSG itu sangat minim dananya ya. Big money udah teman-teman pelajari tuh, rata-rata reksadana campuran. Wow, itu udah asik beli obligasi dan simpan di money market. Nah, kalau mereka udah asik nyimpan di sana, teman-teman nggak usah terlalu banyak pusing mau pilih sektor apa dulu. Karena uang mereka aja yang pinter ini dan besar itu, mereka nggak masuk kayak bersembunyi lah, istilahnya bersembunyi di instrumen yang defensif. Nah, teman-teman kalau memaksakan, wah ini kok market itu kan selalu ada kesempatan. Yes, memang selalu ada kesempatan, tapi kesempatan itu seberapa besar? Kalau cuma begitu kecilnya, teman-teman itu bersaing dengan begitu banyak orang loh di HSG, yang dimana juga setiap hari ada yang mantengin market, sehingga teman-teman odds-nya ya atau kemungkinan itu kalau kecil, ya ngapain dipaksa? Ya kita kan harus rasional secara matematika, kalau kemungkinan sangat kecil, kenapa kita memaksakan? Nah kalau ditanya sektor untuk bulan ini apa yang menarik, sementara ini belum ada. Kalau untuk bulan ini doang ya,
dalam jangka pendek ini masih belum ada. Kenapa? Asing exit, volume kecil, big funds juga nggak ada yang nahanin saham. Jadi sementara ini ya tidak akan ada yang terlalu menarik sih. Paling ya tetap kalau untuk saham-saham gorengan beda cerita ya. Saham-saham gorengan kan naik turunnya itu yang namanya gorengan. Gampang naik, gampang turun. Tanpa sebab pun bisa tetap naik. Jadi ya itu beda. Kalau teman-teman bahasnya udah third liner sampai goreng-gorengan, ya sebenarnya apapun bisa dibeli. Ya cuma resikonya besar sekali ya. Bisa ke 50 atau bahkan sekarang bisa ke bawah 50 nyangkutnya. Benar. Oke, udah dijawab ya teman-teman Cuan Troopers yang nanya. Ini pertanyaan selanjutnya nih bro. Jadi ini kita lompat ke tentang obligasi. Jadi dia nanya nih bro, kok Albert jika terdahulu sudah punya obligasi tapi kini ada yield yang lebih menarik, apakah yang terlalu dicairkan ditukar dengan yang menarik? Nah ini mungkin cukup general pertanyaannya, tapi mungkin kira-kira ada hal-hal apa aja nih bro yang bisa dipertimbangkan nih kalau misalnya ada obligasi terus dia mau pindah nih ke yield yang baru, ke obligasi yang baru dengan yield yang lebih menarik, kira-kira ada strateginya nggak atau sesimpel itu aja pindah? Oke, kita harus membedakan dulu definisi yield yang lebih baik ya. Artinya begini, kita kan kalau menganalisa obligasi, kita harus lihat beberapa poin. Contoh harga sekarang di pasar sekunder berapa? Harga obligasinya apakah dia 100 berapa tinggi gitu atau dia di bawah 100 pertama. Kedua itu kan kuponnya berapa? Ya kan? Baru ketiga itu tenornya seberapa lama. Nah, tiga hal itu yang perlu teman-teman analisa. Jadi definisi yield ini apakah dengan current yield atau cuma harga sekedar kupon. Kalau cuma teman-teman, oh yang satu kuponnya 5% lebih, yang satu 6%, tapi teman-teman nggak analisa harga obligasinya berapa, itu salah cara analisa begitu. Karena kita harus mempertimbangkan harga obligasi itu juga. Baru kita bisa tahu current yield-nya itu sebenarnya berapa. Nah, kalau memang teman-teman sudah bisa membandingkan current yield, ada yang lebih menarik, teman-teman lihat apakah pada saat ada biaya jual dan belinya itu setimpal dengan selisih yield yang didapatkan. Kalau kurang lebih sama ya menurut saya sih di keep aja, daripada repot-repot. Toh bedanya sangat tipis, mungkin nggak sampai 1% bahkan. Jadi buat apa teman-teman repot pindah sana pindah sini. Tapi kalau udah lebih dari 1,5%, nah boleh untuk teman-teman di switchingkan. Gitu. Oke. Thank you bro jawabannya. Buat teman Cuan-Troopers tadi, ya. buat teman Cuan-Troopers tadi udah bertanya, thank you ya udah bertanya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Apriyadi Purba. Jadi dia nanya, kok Albert mau nanya, saya punya saham kena pemantauan khusus, harganya udah di 28. Apakah masih bisa keluar dari saham itu atau akan turun terus sahamnya? Nah, oke. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru ya. Teman-teman harus tahu saham itu kan biasanya di memang di 50. Baru ada kebijakan yang baru-baru terjadi ini bisa jeblok di bawah 50 ya kan, bahkan bisa menuju 1. Memang saya sempat bahas juga di video YouTube saya hampir 2 minggu yang lalu tentang fenomena ini ya. Nah, kalau ditanya apakah boleh di hold atau tidak, ya sekarang menurut saya sih resikonya akan semakin besar ya. Karena perusahaan ini justru itu kan kenapa dia bisa ke 50 at the first place, pasti ada masalah dengan fundamentalnya. Barulah saham ini jeblok ke 50. Nah sekarang ibaratnya itu dikasih kesempatan nih buat exit, ya kan, untuk retail-retail yang nyangkut sudah begitu lama. Tapi tragisnya itu ya 50 ke 1 itu loss-nya bisa gede sekali. Kalau teman-teman anggap nih beli 50, dia drop ke 40 aja, loss-nya udah berapa puluh persen. Apalagi kalau teman-teman berhasil terjual pas dia di bawah 5. Wah, itu kerugiannya saya udah nggak ngerti lagi. Cuma sekarang teman-teman kalau dananya udah sedemikian rupa waktu exit, berhasil exit, itu paling sisa berapa? Kalau teman-teman berhasil jual di bawah 20 atau di bawah 10, nah uang ini mau dipakai buat apa sekarang? Ya kan? Nah basically, kalau teman-teman mau analisa lagi, ya coba perhatikan apakah perusahaannya ini ada perbaikan. Ya mungkin kalau memang ada ya, teman-teman mau hold boleh. Tapi kalau makin buruk, makin parah, equity-nya makin hilang, bahkan para pemodalnya pun ikut asik cabut uang dari perusahaannya. Jadi teman-teman ngapain hold saham ini? Ya kan, equity-nya aja sudah makin lama makin jeblok gitu. Artinya investornya aja semua mencabut diri dari perusahaan itu. Lalu teman-teman asik nge-hold sampai 1. Ya nanti akhirnya kejual di harga 1 gitu. Kan ruginya parah sekali gitu. Nah, oke. Pas banget nih, bro. Thank you jawabannya by the way. Kok YouTube-nya apa? Nah, ini aku mau nanya tadi, lu mention tentang lu bahas di YouTube. Nih, YouTube-nya ini eksklusif nih buat yang udah join atau ini dibuka buat publik? YouTube-nya bisa silakan langsung di
akses kok di AJ Invest. Teman-teman kalau ke YouTube tulis AJ Invest keluar harusnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat tadi ya, Bro Albert ada mention bahwa topik yang tadi udah dibahas di YouTube, boleh langsung dicek aja ya, AJ Invest. Sebenarnya semuanya namanya sama ya teman-teman ya, dari IG, Yes, betul. Telegram, YouTube, gampang banget, AG AJ Invest. Invest. Gitu ya bro ya. Yes, betul sekali. Nah ini buat teman-teman nih sekalian kalau yang kepingin belajar bandarmologi secara tahap awal ya, teman-teman mungkin bandarmologi ini kok aja datang-datang ngomong bahasin smart money, bandarmologi, setahu saya technical doang nih yang super resistant istilah begitu. Nah teman-teman bisa tuh beli buku bandarmologi ya, jadi ada di Gramedia itu teman-teman boleh beli. Ini ada di sini satu, saya teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman kalau mau beli bisa di Gramedia ataupun di Shopee ataupun di Tokopedia. Ketik aja AJ Invest bandarmologi, ntar harusnya keluar. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, boleh ya tadi beli buku bandarmologi ya. Kalau misalnya kalau ada bingung-bingung langsung aja ke IG-nya juga deh, tanyain ya di situ. Boleh ya, nggak apa-apa kan. Iya. Oke, tadi udah mention ya tentang bandarmologi. Tadi lu juga ada mention tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi lah ya, tentang resiko orang berinvestasi. Nah, gue mau nanya nih, terlepas dari keadaan market sekarang bro ya, contohnya kan market sideways dan sebagainya, mungkin kita lupain itu dulu nih. Gue mau nanya, strategi lu kalau pemilihan saham itu kayak gimana bro dalam berinvestasi? Lu cara menganalisanya gimana? Ini kan mungkin dalam banget nih, mungkin secara umumnya aja, secara singkatnya aja, compactnya gimana nih buat teman-teman, kira-kira kan bisa membantu mereka juga lah, jadi guidance untuk menganalisa itu bagaimana sih, ala Bro Albert. Ya, jadi teman-teman kita harus tahu dulu teman-teman itu profesinya mau invest jangka panjang atau teman-teman itu trader. Jadi kita harus membedakan cara kita melakukan trading. Kalau teman-teman itu adalah yakin nih seorang investor ya, berarti beli sebuah saham itu dianalisa fundamentalnya. Pelajarilah laporan keuangan, dia punya performance ya, dia punya profit, revenue, cash flow dan macam-macam lah. Banyak sekali kok teman-teman bisa lihat laporan keuangan, financial annual report itu dibaca semua. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengerti perusahaan itu dan ternyata pertumbuhannya baik, teman-teman boleh beli ya. Itu secara fundamental. Saya kalau misalkan nih sekarang adalah seorang swing trader, itu beda lagi teman-teman. Untuk mempelajari fundamental tidak perlu terlalu banyak. Ya selama oke ini perusahaan tidak makin parah rugi atau manajemennya nggak bermasalah, itu udah boleh dipakai buat analisa bandarmologi. Nah, saya menggunakan bandarmologi untuk swing trading karena kita follow the big money. We always follow the big money, we are not following the retail money ya, gitu, untuk melakukan swing trading.